Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita berjumpa lagi di menara doa online kita. Saya percaya ada kasih Tuhan melimpah bagi setiap kita yang datang mau merendahkan hati, merendahkan diri, mencari wajahnya. Karena Tuhan sangat senang orang-orang yang datang mencari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita awali ibadah kita ini. Kita tundukkan kepala kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik ya Bapa. Kami rindu ya Tuhan Yesus. Saat ini Engkau melawat kami di ibadah ini ya Bapa. Biar kami diubahkan ya Tuhan Yesus. Kami semakin mengerti ya Tuhan Yesus setiap jalan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu mengubah kami. Kami siap menyembah Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap beribadah sama-sama katakan amin. Haleluya. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagi-Mu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu.
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sama-sama dari awal dengan segenap hati nyanyikan. Seperti sayang haus rindu aliran sungai-Mu. Oh hati kami Tuhan, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagaikan tanah kering, bagai tanah gersang.
mampu memulihkan ya Bapa. Engkau mampu memberkati setiap hati kami. Dan bawaku, kami ingin lebih lagi dekat kepada Engkau. Untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam itulah kerinduan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya di dalam dekapan kami tenang, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita angkat suara kita, umat Tuhan yang berada di rumah-rumah, dimanapun umat Tuhan berada saat ini. Mari kita angkat suara kita sembah Dia yang di ruangan Holy Spirit, yang berada di tempat ini. Mari angkat suara kita sembah Dia. Naikkan syukur kita, naikkan sembah kita buat nafas yang diberikan bagi kita, buat kesehatan yang diberikan bagi kita. Biarlah kita mengingat setiap kebaikan-Nya dan kita mulai naikkan syukur kita bahwasanya Dia sangat baik di dalam hidup kita. Mari umat Tuhan yang dikasihi Dia, mari naikkan syukur kita sembah Dia. Mari kita nyanyikan haleluya, haleluya. Oh, terpujilah Yesus Tuhan, kami sembah. Oh, haleluya, oh, haleluya. Kami naikkan sembah kami naikkan syukur kami buat Allah kami yang hidup. Dia yang layak terima hormat, terima pujian. Dengan segenap hati kami menyembah, kami sembahkan Tuhan kami, satu-satunya juru selamat yang kami percaya. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari kita sembah Yesus, Yesus Tuhan yang layak terima hormat, terima segala kemuliaan. Kita sembah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Ya Roh Kudus, biarlah di dalam penyembahan kami undang Engkau menjamah kami sembah. Biarlah kami dipenuhi dengan kasih-Mu, kami dipenuhi dengan hadirat-Mu Yesus. Penuhi kami ya Tuhan, Engkaulah satu-satunya kekuatan hidup kami Yesus. Engkaulah sumber damai kami, sukacita kami. Ya Yesus kami sembah. Terpujilah, terpujilah Raja Maha Kuasa, pemilik segala yang ada. Kami sembah, haleluya. Lama-lama. Jamah Yesus, jamah kami ya Bapa. Penuhi kami dengan Roh Kudus, penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Lama-lama. Oh lama-lama. Engkau yang selalu membesarkan setiap hati kami ya Tuhan. Ketika kami terpuruk, kami punya Engkau, dan Engkau selalu berkata, aku ada
Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan dengan senang. Tuhan, Kau sungguh besar, katakan karya-Mu sungguh ajaib. Oh, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Kita ulangi sama-sama dari awal. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu Tuhan oh, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau mari sembah Dia, Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari semuanya lebih syukur lagi. Kita naikkan syukur kita sembah. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu.
inilah hidup kami persembahkan. Haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, Yesus, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Semuanya bagimu, berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Aku berserah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ada di menara doa. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap hati kami. Kami mau katakan kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mempercayai Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan masa depan kami kepadamu ya Tuhan. Kami menyerahkan semua ya Tuhan, ketakutan kami, kekhawatiran kami. Kami percaya Engkau Tuhan, Engkau juru selamat kami, Engkau Allah kami. Engkau datang buat ya Tuhan ke dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan, aku berserah, aku berserah. Mari buka suaranya. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus juru selamat. Sekali lagi nyanyikan, aku berserah. Setiap anak-anakmu yang mengikuti menara doa online ini, anak-anakmu yang ada di Holy Spirit room ini Tuhan, mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan keadaan kami, keadaan anak-anakmu ya Tuhan. Tuhan bawa kami makin kenal Tuhan Yesus, makin dekat dengan Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Beri kami anugerah untuk bisa mempercayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Anak-anakmu sedang mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa krisis ya Tuhan, transisi. Tuhan berikan ya Tuhan, kuatkan, teguhkan hati kami semua. Biarlah ya Tuhan kami bisa mengambil keputusan yang tepat, bertindak hati-hati ya Tuhan. Urapi hamba-Mu,
sudah menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus, sebagai kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tang yang meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Shalom. Nah hari ini saya ingin ajak untuk sama-sama kita merenung. Kita belajar tentang satu kisah. Ini jadi pesan Tuhan buat tiap kita secara pribadi. Ya, dalam rangka menyambut Natal. Yaitu tentang kisah mata kapak yang hilang. Ya, nah sekarang saya kasih judul khotbah saya yaitu hari ini bagaimana mengatasi kehilangan mata kapak. Ya, jadi kisah Elisa mendapatkan kembali mata kapak yang hilang di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 ini mengandung satu pesan, satu pelajaran yang sangat penting buat kita. Saya ingin ajak ibu bapak untuk lihat kisahnya, kita akan baca sama-sama. Kalau ada bawa Alkitab, saudara punya Alkitab, dibuka 2 Raja-Raja pasal 6 ya. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 7 kita akan baca bersama-sama saudara ya. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 7 kita baca. 1, 2, 3. Pada suatu hari berkatalah rombongan nabi kepada Elisa, cobalah lihat, tempat tinggal kami di dekatmu ini adalah terlalu sesak bagi kami. Baiklah kami pergi ke sungai Yordan dan masing-masing mengambil satu balok dari sana. Supaya kami membuat tempat tinggal untuk kami. Jawab Elisa, pergilah. Lalu berkatalah seorang, silakan ikutlah kepada hamba-hambamu ini. Jawabnya, baik aku akan ikut. Maka ikutlah Nabi Elisa ya dengan mereka. Setelah mereka sampai ke sungai Yordan, mereka pun menebang pohon-pohon. Ayat 5, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu. Lalu dilemparkannya ke sana. Maka apa? Timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambil. Jadi saudara lewat kisah ini, Tuhan tuh mau bicara sama kita. Apa maksud Tuhan? Ya, kepada siapapun yang hari-hari ini sedang kehilangan. Saudara saya gak tahu kita kehilangan, ada beberapa orang, aduh aku kehilangan momentum. Beberapa kehilangan orang yang paling dia andalkan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan. Saya percaya kalau orang tuh, setiap kita pasti pernah ngalami kehilangan ya. Kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan pekerjaan, kehilangan sahabat, kehilangan uang, ditipu, atau kemana, barang yang apapun. Itu saya yakin kehilangan ini, itu adalah masa-masa yang paling apa? Paling sulit, bikin kita bingung, gelap. Kita tidak tahu mau buat apa. Dan pasti dalam hidup kita akan ngalami ini. Ya pasti dong semua orang yang lahir, kalau kita mau masuk surga kita harus apa? Kita harus tinggalkan dulu semua, kehilangan semua. Satu hari saat Tuhan panggil kita untuk pulang ke surga, kita akan kehilangan semua. Yang kita sudah kumpulkan, yang bersama kita di dunia ini. Saudaraku, nah sekarang ini pesannya gimana? Ya kan, apa yang harus kita lakukan pada waktu kita mengalami kehilangan dalam hidup kita? Ada satu janji Tuhan, saudara. Di dalam Yesaya 58 ayat 12, ini janji buat setiap kita. Ya, engkau akan membangun reruntuhan. Ini bahasa nubuatan profetik ya. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad. Dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saya percaya hari-hari ini menjelang Natal, ya saudara, di masa-masa menjelang Natal, Tuhan akan memulihkan keadaan setiap kita. Yang percaya katakan amin.
Tuhan akan berikan kita anugerah untuk bisa membangun kembali apa yang hilang. Menemukan kembali apa yang hilang. Katakan amin. Nah sekarang bagaimana caranya memulihkan mata kapak kita yang hilang? Saya sebut lagi mata kapak lah, apapun itu namanya. Saudara, ada 5 hal saudara ya. Coba saudara perhatikan baik-baik ya. Tentang 5 hal kalau kita miliki ini, jalani ini. Saudara, saya yakin. Ya kan saudara? Ya kan? Saudara akan melihat bagaimana pemulihan, terobosan terjadi dalam hidup saudara. Ya yang pertama adalah gini saudaraku ya. Ya kan? Ini kan ceritanya nih. Elisa dia punya kayak kita nih pengerja-pengerja, nabi-nabi. Dia nabi, dia punya nabi-nabi. Nah rupanya saudara pelayanan Elisa dan nabi-nabi ini berkembang pesat. Jadi mereka tuh bilang rumah kami ini udah sesak. Kita nih perlu bangun lagi sesuatu yang baru. Rumah. Oleh karena itu para nabi-nabi ini datanglah kepada Elisa. Ya kan, mereka cerita saudaraku, ya kan, keadaannya kami ini udah sesak. Ya kan, kami minta restu, sekalian mau ajak Nabi Elisa untuk ikut, ya kan, menebang pohon ke Sungai Yordan, di tepi Sungai Yordan. Saudaraku yang Yesus Kristus, ya kan. Lalu Nabi Elisa bilang, oke, kamu pergilah. Ya, kamu pergilah. Ya, tetapi ada seseorang bilang, Pak, boleh gak ikut sekalian sama kami? Ya kan, kamu mau pergi, pergilah. Tapi ada satu orang bilang, Pak ikut sama kami yuk. Ikut. Oke, akhirnya Elisa bilang, oke saya ikut sama kamu. Apa arti cerita ini? Prinsip yang pertama, dalam hidup kita harus setiap hari kalau mau bangun pagi, setelah bangun pagi, panggil Tuhan Yesus. Sertai hidup saya hari ini. Katakan amin. Jadi yang pertama kita harus mengenali Allah Immanuel. Allah Immanuel. Bahwa sepanjang hari ini, sepanjang hari dalam hidup kita harus bangun kesadaran dan mengenali. Ada Tuhan yang menyertai aku. Ada Tuhan yang menyertai kita. Kita harus mengenali yang namanya pentingnya hadirat Tuhan. Pentingnya hadirat Tuhan. Saya mau bicara begini saudaraku. Saya mau katakan begini. Kalau kita bisa mengetahui. Kalau kita bisa dapatkan satu konfirmasi atau penegasan. Saya berada di tempat yang tepat. Pada waktu yang tepat. Untuk melakukan pekerjaan atau kehendak Tuhan. Perhatikan saudara. Kalau saudara sudah tahu ini. Aku ada di tempat tepat. Waktunya tepat, aku sedang lakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan izinkan ini. Hal itu berarti kita memiliki fondasi kehidupan yang kuat. Katakan amin. Fondasi kehidupan yang kuat. Fondasi kehidupan yang kuat ini sangat penting untuk kita bangun. Ya, untuk melindungi kita, ya kan? Dari hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Yang dimana mungkin hari ini kita nggak menyadarinya tentang pentingnya fondasi dalam hidup kita. Makanya saudara kan ada percakapan kecil dari seorang nabi kepada Nabi Elisa. Tapi ini yang penting. Ya dia berkata apa? Silakan ikutlah dengan hamba-hambamu ini. Jawab Elisa apa? Baik, aku akan ikut. Maka ikutlah ia dengan mereka, ya kan, ke sungai Yordan. Jadi saudaraku yang sebenarnya saya mau bicara satu hal begini, ya kan? Tuhan Yesus kan berjanji bahwa dia akan menyertai kita senantiasa sampai pada akhir zaman. Katakan amin. Dia adalah Allah Immanuel. Ini adalah sesuatu yang dahsyat. Kenapa kita perlu Tuhan? Kita perlu ajak Tuhan libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Kemana kita mau pergi hidup kita. Ini penting. Pentingnya apa? Karena kita gak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Betul gak? Saudara, setelah mereka sampai di Sungai Yordan.
Mereka kerja, asik nih kerja nebang-nebang. Tiba-tiba saudara apa yang terjadi? Salah seorang teriak, mata kapak aku jatuh ke sungai Yordan dan hilang. Dan mata kapak itu mata kapak barang pinjaman lagi. Wow. Harganya mahal kapak itu. Buat harga pada waktu itu saudaraku. Dan lebih buruk lagi itu barang pinjaman bukan milik sendiri. Jadi si nabi ini yang lagi nebang, waduh dia cemas. Dalam hidup kita. Kalau ya kan kita udah tahu ke depan, 1 hari ke depan, 2 hari ke depan. Tiba-tiba terjadi sesuatu. Alkitab katakan bisa datang hujan. Bisa datang apa saudara? Angin badai. Bisa datang banjir. Tapi kalau kita punya bangun rumah di atas batu karang yang teguh. Rumah itu tidak akan apa? Rubuh. Hidup kita tidak akan rubuh. Saudaraku Yesus. Ya kan? Jadi pada waktu orang ini kehilangan mata kapaknya saudaraku. Ya, dia nih tahu kemana dia harus pergi meminta pertolongan. Saudara tahu dia minta tolong sama siapa? Sama Elisa. Yang dia ajak itu loh. Ngerti gak saudara? Bayangkan kalau Elisa gak diajak. Elisa gak ada di situ. Perjalanan itu jauh loh saudara. Dari tempat di mana rumah mereka ke tempat penebangan itu jauh. Kalau gak ada Elisa, selesai. Hidup tanpa Tuhan, selesai. Kita hidup atasi sendiri. Kita sedang gak bisa atasi. Siapa pertolongan? Ada masa dalam hidup kita. Duit gak bisa tolong kita. Walaupun kita butuh. Setuju gak? Ada masa dalam hidup kita. Orang-orang yang selama ini kita andalkan, dia gak bisa tolong kita. Ada masa di mana, saudaraku, ya kan, kepintaran kita tuh gak bisa selesaikan. Tapi kalau kita yakin, kita sudah tahu, saudaraku, tentang ada Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Kalau kita ada apa-apa, kita bisa berseru, Tuhan tolong aku. Dan aku serahkan ini masalahku. Dan aku percaya, Engkau bisa selesaikan itu. Yang percaya katakan amin. Jadi doa, penting doa. Jadi poin yang kedua adalah, pertama adalah saudara sadar pentingnya hadirat Tuhan. Saudara butuh Tuhan, sertai Tuhan, tanya Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap rencana saudara. Yang kedua, kalau ada apa-apa, panggil Tuhan. Tolong, minta tolong sama Tuhan. Katakan amin saudaraku. Nah, itu simple sekali. Yang ketiga, saudaraku, ya kan? Saya perhatikan. Tadi kan waktu apa namanya? Dia berkata bahwa, wahai Tuanku, kapak kami hilang. Kapak kami jatuh, bukan ke dalam air. Dia teriak-teriak, itu barang pinjaman. Saudara tahu gak jawabannya Elia? Saudaraku, Elia tuh enggak apa namanya? Tidak kritik, tidak marahin, tidak nyalain, nanya-nanya sebabnya apa, kenapa kok bisa hilang, ya kan? Lalu dimarahin, kamu sih ceroboh, kamu sih gak hati-hati. Elisa gak gitu, itu juga Tuhan. Kalau kita sudah bersama sama dia, Tuhan tuh gak tanya, gak ada, kamu sih gini, bikin kita jadi gak enak hati, enggak. Saudaraku, kita tahu dia enggak pertanyakan kenapa kok bisa. Dan kita juga enggak tahu kenapa orang itu bisa kehilangan mata kapaknya ya. Enggak dijelasin kan. Tetapi saudaraku, buat Elisa itu enggak penting apa sebabnya. Elia cuma tanyanya apa? Yang ditanya apa? Kemana jatuhnya? Bukan kenapa, mengapa jatuh. Di mana jatuhnya? Kalau kita doa, pasti Tuhan, ya kan? Tuhan akan tanya, di mana kamu jatuhnya? Di mana jatuhnya? Bukan apa sebabnya jatuh. Saudara bisa dikatakan amin. Ya kan? Jadi sebenarnya setiap hari, tiap detik dalam hidup kita, setiap tarikan nafas, Tuhan tuh selalu menawarkan belas kasihannya. Dia tawarkan kasih karunia-Nya. Dia tawarkan kebaikannya.
Maka kalau ada apa-apa doa, tanya Tuhan. Makanya kita harus latih hidup kita ya. Selalu berpikir dengan pikiran-pikiran yang kekal. Jadi ada Alkitab katakan pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jangan semua dikaitkan dengan ada cuannya enggak, ada uangnya, walaupun memang kalau orang dagang harus ada cuan. Tapi kalau semua dalam seluruh aspek ada untung enggak ada, saudara, kita akan kehilangan banyak hal. Katakan amin. Saudara Kristus, ya kan? Di sini pentingnya kalau kita bisa berdoa sama Tuhan, saudara. Ya, kita bisa percayai Tuhan. Ya kan? Wahai Tuanku, itu barang pinjaman. Dia cuma tanya, di mana jatuhnya? Ya kan? Lalu dia tunjukin, saudara, itu tempat jatuhnya. Lalu tadi kita dengar ceritanya kan, saudara. Lalu, ya kan? Nabi Elisa, dia potong satu kayu. Potong, ya kan? Memotong sepotong kayu. Lalu kayunya itu apa? Dilempar di tempat kapak itu jatuh. Saudara tahu gak? Kapak itu kan terbuat dari apa? Besi kan? Kalau jatuh tenggelam kan? Kalau kayu, kalau dilempar ke air, dia tenggelam atau ngambang? Ngambang. Dia lempar kayu. Kayunya kena di air, lalu apa yang terjadi? Mata kapaknya itu langsung timbul. Apa yang hilang bisa muncul kembali. Saudaraku, itu kan gak masuk logika, betul gak? Hukum Archimedes lah, hukum gravitasi, udah kebongkar semua, keterabas semua, dilanggar semua. Saudara tahu gak artinya apa di sini? Saudaraku, kata kayu ya dalam bahasa Ibrani itu es. Es itu artinya pohon sebenarnya, saudaraku. Ya. Kayak pada waktu ini kisahnya sama ya. Pada waktu orang Israel di kisah Keluaran pasal 15, dia jalan di padang gurun, saudara. Dia ketemu air, tapi airnya rasanya apa? Pahit. Lalu Tuhan bilang sama Musa, itu ada kayu tuh, ada kayu. Sekarang kayu itu kamu ambil, kamu lempar ke air yang rasanya pahit, gak bisa diminum. Lalu waktu dilempar, saudara, air itu berubah menjadi apa? Menjadi manis. Saudara tahu gak ini lambang apa? Kayu ini, lambang salib Yesus. Salib. Jadi kita ini sedang masa Advent, masa menantikan masa Natal. Saudara, setiap kali kita masuki masa Natal, apa saudara yang dalam pikiran saudara? Saya tuh gak pernah lupa dengan perkataan malaikat Tuhan perkataan malaikat Tuhan kepada para gembala. Pada hari ini jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu, siapa saudara? Juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus itu juru selamat. Apa artinya saudaraku? Ya kan? Dia bisa selesaikan seluruh pergumulan, seluruh kebutuhan daripada manusia. Segala yang hilang, termasuk apa? Saudara, Alkitab katakan, ya kan? Ya kan? Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, maka manusia telah kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Upah dosa adalah apa? Maut, mati, kematian kekal. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Artinya apa di sini, saudaraku Yesus? Ya, bahwa kelahiran Yesus, dia ingin mengembalikan, memulihkan apa yang hilang. Yaitu apa? Kemuliaan Allah yang pernah hilang, yang pernah ada, lalu hilang karena dosa, dia kembalikan lagi kepada manusia. Katakan amin, saudaraku. Tetapi saudara, setiap manusia yang berdosa harus dihukum. Harus mengalami yang namanya penghukuman, yaitu kematian kekal. Jadi oleh karena kasihnya, Allah itu
ingin supaya manusia yang kan tidak binasa, tidak dihukum kekal, terbuang ke neraka. Jadi Allah jelma jadi manusia di hari Natal. Tujuannya apa? Untuk mati di salib. Waktu Yesus mati di salib, saudara, seharusnya kita menjalani hukuman atas dosa dan kejahatan kita. Tapi Yesus yang jalankan itu. Supaya kita nggak dihukum lagi. Lalu kita dibenarkan oleh Tuhan. Lalu kemuliaan Allah akan diberikan kepada kita lagi. Kembali. Yang ngerti katakan amin. Saudara mengerti sini katakan amin. Inilah kayu itu bicara tentang salib. Ketakutan. Makanya pesan pertama Natal apa? Jangan setiap manusia dari sejak lahir pasti sudah takut kok. Menurut riset itu bayi lahir, kita baru lahir jadi bayi. Sudah ada 2 ketakutan yang melekat. Yang pertama takut apa? Suara. Takut suara yang keras gitu loh. Yang kedua ketiga takut jatuh. Itu bayi. Tapi menurut riset setelah kita sudah dewasa, ya kan rupanya bertambah. Jenis-jenis ketakutannya. Menjadi apa? 6.500 jenis ketakutan. Ada orang takut ketinggian. Ada orang takut kalau udah lihat, ya kan masa depan udah langsung takut. Lihat uang udah takut. Duit banyak takut, duit sedikit takut juga. Saudaraku ya dah, kena sakit apa udah takut. Semua 6.500 takut. Tetapi sebenarnya akar daripada segala ketakutan itu ada apa? Dosa. Akarnya dosa. Kenapa dosa kok buat penyebab ketakutan? Karena setiap orang yang berdosa harus berhadapan dengan apa? Hukuman. Hukuman itu adalah apa? Pengadilan Allah. Yaitu apa? Kematian kekal api neraka. Nah Yesus bilang, makanya Natal bicara apa? Pesannya apa? Jangan takut. Jangan takut. Kenapa kau gak takut lagi? Kau usah takut ngadepin penghukuman Allah. Kau udah akan dihukum. Kalau kamu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kau udah usah takut lagi. Kalau bisa menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Apa tanda saya penyerah? Saya mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat percaya dalam hati. Lalu saya ambil keputusan untuk baptis selam. Apa tanda baptis selam? Tanda saya mau mati bersama Yesus untuk hidup saya yang lama. Dan saya akan bangkit lagi bersama Yesus untuk hidup saya yang baru. Katakan amin. Perjanjian lama. Kenapa kok orang Israel umat Allah dibawa keluar dari Mesir? Pertama lewat apa? Paskah. Darah domba Allah. Darah domba yang dilabur di tiap pintu. Ada darah. Setiap rumah yang ada tanda darah, anaknya gak mati. Tapi Tuhan gak cukup selamatkan mereka dari Mesir. Tapi mereka juga harus lewati laut Teberau. Itu lambang apa? Baptisan selam. Kalau mereka tidak lewati baptisan lautan Teberau. Kalau zaman sekarang gak lewatin baptisan selam. Maka Firaun, pengaruh Mesir, pengaruh dunia, selalu mikirnya tentang khawatir di dunia, gak pernah pikir kekekalan. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita mereka masuk laut Teberau, Firaun sudah tidak bisa ganggu mereka lagi. Mereka bisa sampai kepada tanah perjanjian. Amin saudaraku. Apa yang hilang dalam hidup kita? Mungkin orang yang selama ini kita andalkan sudah pergi tinggalkan kita. Atau meninggal dunia. Kalau saudara punya salib, punya Yesus. Dia tidak bisa bawa saudara ke tanah perjanjian. Dia nggak bisa bawa saudara ke tempat di mana Tuhan kehendaki. Hanya Tuhan Yesus yang bisa bawa saudara ke tanah perjanjian itu. Katakan amin. Sehebat-hebatnya Musa yang bawa mereka keluar dari Mesir, Musa tidak bisa bawa mereka masuk tanah perjanjian. Sehebat-hebatnya kita, sebanyak-banyaknya kita punya harta, walaupun kita tidak, ini kan, itu tidak akan pernah bisa bawa kita ke tempat perhentian. Damai sejahtera itu. Ya saudara, tanah perjanjian itu hanya Yesus yang terakhir saudaraku. Ya kan, saudara pernah nggak berpikir begini? Setelah mata kapak itu timbul, pernah nggak saudara pikir, kenapa Elisa nggak ngambil aja sendiri, diambil? Kenapa suruh orang itu yang mata kapaknya hilang, kok ambil gitu?
Kau ambil. Kau suruh dia yang ambil. Kenapa gak diambil sendiri? Elisa itu lambang Tuhan. Lambang daripada Tuhan. Nabi Elisa itu. Saudaraku. Ya kan? Ada ayat yang berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka dia berikan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya padanya. Saudara tahu, Tuhan udah kasih anaknya yang tunggal. Supaya yang percaya, yang mau ambil ini. Yang mau ambil keselamatan ini dengan cara percaya. Dia tidak binasa. Dia akan beroleh hidup yang kekal. Dia sudah berikan anaknya. Mata kapak sudah mengapung. Sudah mengapung. Kamu mau ambil apa enggak ambil? Itu barang pinjaman juga loh. Kalau kau enggak ambil, kau harus ganti dengan cara kamu sendiri. Sedangkan kamu bilang enggak sanggup ganti. Kenapa tinggal ambil aja enggak mau? Ambil. Kalau kau enggak percaya Yesus, ya kan kamu yang harus jalani hukuman itu. Supaya terbuang ke neraka. Tapi Yesus yang jalani ini, dia yang terbuang ke neraka. Masuk ke dalam maut. Yesus katakan, masuk ke dalam alam maut. Itu neraka, saudara. Dan ambil kunci maut. Saudara gini, kapak itu udah timbul kok. Tinggal ambil. Saudara ngerti, katakan amin. Percaya Yesus. Ambil keputusan untuk terima Yesus. Jadikan dia Tuhan. Jangan jadikan diri kita Tuhan. Jadikan dia Tuhan. Sembah dia. Percayakan hidup kita. Saudara berkati dalam pesan ini. Ada masa dalam hidup kita akan kehilangan mata kapak kita. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan abaikan Tuhan. Saudara, hormati dia. Andalkan dia. Libatkan dia. Kalau ada apa-apa minta tolong sama dia. Percayakan. Dia sanggup bekerja. Menolong, melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau kita pikir. Katakan amin. Jangan habiskan waktu, habiskan uang hanya untuk perkara-perkara yang di dunia. Pikir keras. Coba belajar investasikan hidup untuk pikirkan perkara yang di atas, kekekalan. Bangun iman saudara. Bangun fondasi kehidupan yang kuat. Karena kita gak tahu ke depan ini gimana, apa yang terjadi. Bisa mata kapak hilang. Walaupun saya pegang kuat, saya sudah pegang. Ini matanya udah kuat kok, gak mungkin lari dari pegangannya itu. Gak bisa, kita gak tahu apa yang terjadi. Sepinter-pinternya kita, sehebat-hebatnya Musa. Musa gak bisa bawa masuk tanah perjanjian. Tetap harus Yosua. Yosua itu nama artinya apa? Allah juru selamat. Kita butuh Yesus. Yosua kita Yesus. Saudara berkati tempat sendiri. Yuk kita bangkit berdiri. Kita berdoa, kita nyanyi lagu ini. Aku berserah. Berserah kepada Yesus. Kita makan perjamuan kudus ya. Aku berserah.
Mungkin hari-hari ini saudara sedang kehilangan mata kapakmu. Kehilangan momentum, kesempatan, kepekaan. Mungkin kehilangan fokus hidup. Lalu saudara mengalami banyak kehilangan-kehilangan yang lainnya. Kau sedang mengalami masa transisi, masa yang sulit. Hari ini saya ingin ingatkan lagi kisah seorang nabi yang kehilangan mata kapak barang pinjaman itu. Dia mengenali dan mengetahui pentingnya penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dia tahu kepada siapa dia pergi minta tolong. Dia bisa menyerahkan pergumulannya, kehilangannya ini kepada Tuhan. Dan dia tahu salib itulah jawaban atas hidupnya. Kasih Tuhan itulah jawaban dalam hidupnya. Dan dia ambil peran, ambil tindakan iman, mengambil mata kapak itu, percaya dan dibaptis. Tuhan, hari ini aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang kehilangan. Terangi hati kami Tuhan. Untuk kami bisa melihat dan menemukan sesuatu yang berharga itu. Kami semua orang berdosa telah kehilangan kemuliaan Allah. Kami sudah menemukan salib itu, Yesus itu. Yaitu terang dunia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita adalah pesukan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama saya. Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada pesukan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Bapakku berdoa minta perlindungan-Mu buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Segala roh jahat, ya Tuhan. Kuasa gelap, rencana jahat, orang-orang jahat. Ya Tuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Bungkus anak-anak-Mu semua dengan kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengelangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih banyak Bapak. Kau berkati tangan-tangan yang bawa persembahan ya Tuhan. Kau berkati mereka berlipat kali ganda. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permain di on sampai selamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.